warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada teman-teman semuanya analisis data dengan menggunakan metode VEJM dengan data yang sudah kita sediakan. Di kesempatan ini kita akan menggunakan dua variabel Y, yaitu kita menggunakan variabel VEJM. Untuk VEJM kita menggunakan dua variabel, yaitu NPF dan inflasi. Dia diukur dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4 dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Nah, pada saat kita menganalisis nanti, perhatikan penggunaan dia menggunakan kuartal atau bulanan, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap penjelasan dari analisis yang ada di FUS-nya nanti. Kita coba yang pertama, kita copy datanya, NPF inflasi, kita copy. Kemudian kita masuk ke FUS, create a new FUS work file, date regular frequency, frekuensinya adalah quarterly, start date-nya 2012 sampai 2019. Nah, kalau sudah kita pilih quick, kemudian kita pilih empty group, kita letakkan data kita di bagian paling atas. Sudah sampai di sini, kita bisa lakukan uji yang pertama, yaitu uji statistik deskriptifnya. Kita view, kemudian deskriptif stat, kita pilih common sample, kita freeze, kita kasih name underscore 1 deskriptif. Sudah, kalau sudah bisa kita tutup. Jadi di sini di PPT kita pertama, nanti tahapan pengujiannya saya lupa. Tahapan pengujiannya yaitu kita akan melakukan pengujian statistik deskriptif, kemudian pengujian stasionaritas, penentuan log optimum, pengujian stabilitas VAR, pengujian kointegrasi dengan Johansson Cointegration Test. Kemudian karena kita tahu bahwa dia adalah data VEJM, maka nanti kalau dia VEJM, maka kita akan lakukan estimasi model dengan VEJM, kemudian impulse respon, terakhir adalah varian decomposition. Untuk statistik deskriptif yang kita tampilkan bentuknya seperti ini, sudah bisa teman-teman lihat semuanya. Kemudian kita lanjut ke uji stasionaritas. Uji stasionaritas kita tutup grupnya, delete group yes, kita masuk variabel yang pertama yaitu inflasi. Klik dua kali di inflasi, kita view, unit root test, level, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita freeze, name underscore 2 inflasi LL untuk level. Nah, kemudian dari hasil ini kita akan melihat apakah inflasi itu stasioner atau tidak dengan melihat nilai probabilitasnya. Di situ nilai probabilitasnya adalah 0, jadi kita lakukan uji stasionaritasnya dengan H0, inflasi tidak stasioner pada tingkat level, H1 inflasi stasioner pada tingkat level. Kemudian nilai probabilitasnya adalah 0,341 lebih besar dari 0,05, maka setelah H0 disimpulkan inflasi tidak stasioner pada tingkat level. Kalau dia tidak stasioner, maka kita akan uji pada tingkat selanjutnya, yaitu pada tingkat first difference. Teman-teman klik view, unit root test, kita pilih first difference, kemudian kita pilih OK. Kita freeze, kita name underscore 2 inflasi first untuk first difference. Kemudian kita baca hasilnya seperti biasa, kita buat hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya. Kemudian nilai deinflasi memiliki nilai probabilitas ADF-T sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Maka kita tolak H0, kita simpulkan inflasi stasioner pada tingkat first difference. Kemudian kalau sudah, kita tutup. Kemudian kita lanjutkan variabel kita yang kedua, yaitu NPF. Klik dua kali di NPF. Kemudian kita klik view, unit root test, kemudian kita pilih level, kita klik OK. Nah, kita freeze, kita name underscore 2 NPF L.
Kemudian kita lakukan uji stasionaritasnya untuk NPF ini, H0 H1-nya seperti biasa, bisa dibaca oleh teman-teman semuanya. Kemudian NPF memiliki nilai probabilitas dari ADFT sebesar 0,646, lebih besar dari 0,05, maka kekaltolah H0 dan disimpulkan NPF tidak stasioner pada tingkat level. Karena NPF tidak stasioner pada tingkat level, maka kita harus uji stasionaritas pada tingkat selanjutnya, yaitu pada tingkat force difference. Kita klik view, unit root test, kita pilih force difference. Kita klik OK, kita freeze, name, underscores 2, NPFF. Udah, kita tutup, kita jelaskan hasilnya. Kemudian di NPF kita H0 H1-nya gitu ya. Kemudian di NPF memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan disimpulkan NPF stasioner pada tingkat force difference. Nah, karena kedua variabel ini sudah stasioner pada tingkat force difference, maka dugaan kita ada dua, yaitu model itu adalah VECM atau var diferensi. Kemudian karena pengujian stasionernya sudah selesai, nanti silahkan diisi masing-masing ini. Jadi kita buat rangkumannya, yaitu variabel inflasi dan variabel NPF, dibuat statistiknya, probabilitasnya diisi, kemudian stasioner atau tidaknya. Lanjut, karena kita sudah selesai di sini, kita tutup untuk stasionaritas inflasi maupun NPF. Kita lanjutkan untuk pengujian VAR terlebih dahulu. Kita pilih quick, pilih estimate VAR, kita masukkan variabelnya adalah inflasi dan NPF. Nah, penulisan variabel ini boleh bolak-balik, NPF dulu baru inflasi atau inflasi dulu baru NPF. Kemudian untuk lag intervalnya kita biarkan terlebih dahulu, nanti akan kita ubah apabila kita sudah menentukan lag optimumnya. Kemudian teman-teman klik OK. Dari hasil ini silakan dibiarkan dulu saja, tidak usah kita apa-apakan. Kita lanjut dengan view, kemudian lag structure, lag length kriteria, kita pilih lag to include-nya 8. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini kita freeze, kemudian kita name underscore 3, ini lag optimum. Nah, kita baca dulu hasilnya ya, lag optimumnya berapa. Nah, dari pengujian lag optimum itu kita lihat bagian yang jadi penentuan lag optimum itu kita dasarkan dari banyaknya bintang yang mengikuti pengujian yang ada. Pengujian yang ada itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pengujian. Dari 5 pengujian itu, mana bintangnya yang paling besar itu menunjukkan model itu adalah model yang paling optimum. Dari 5 pengujian itu, LR bintangnya pada 1, SJ di 1, dan HQ di 1. Sehingga lag optimum pada model yang kita analisis ini adalah di 1. Jadi lag optimumnya adalah 1. Maka dari itu kita name-nya tadi lag optimum, kita underscore 1 untuk menunjukkan bahwa lag optimum yang kita dapatkan untuk model tersebut adalah 1. Selanjutnya, karena kita sudah tahu lag optimum kita adalah 1, maka kita estimate ulang. Estimate lag interval for endogenous-nya kita pilih 1 underscore 1, kemudian kita pilih OK. Masih seperti yang tadi, kita biarkan dulu, tidak usah kita apa-apakan. Kemudian kita klik view, lag structure, kita pilih AR root table. Kemudian dari AR root table ini kita freeze, kita baca dulu hasilnya ya. Jangan di freeze dulu biar nanti kita tahu dia itu sudah stabil atau belum. Stabilitas VAR dilakukan dengan melihat nilai modulusnya. Jadi jika nilai modulusnya itu kurang dari 1, maka kita bisa katakan bahwa VAR itu sudah memenuhi kondisi stabil. Akan tetapi jika modulus dari VAR itu lebih dari 1 atau ada satu yang modulusnya lebih dari 1, maka VAR tidak stabil. Ketika VAR nanti tidak stabil, maka lag optimum yang sudah kita dapatkan dari periode sebelumnya harus kita ulangi lagi sampai mendapatkan VAR yang stabil. Intinya, jika tadi kita menggunakan lag length kriterianya 8 gitu ya. Jadi ketika dia
ketemu model terbaiknya dan tidak stabil, maka kita harus kurangi, misalkan jadi 7 dulu. Oh, dari 7 itu nanti terbaiknya berapa, dan seperti itu sampai dia ketemu VAR-nya stabil. Kemudian dari hasil yang kita dapatkan ini, pengujian itu menunjukkan bahwa modulus dari hasil pengujian stabilitas VAR ini menunjukkan kurang dari 1, yang artinya VAR yang kita analisis pada kesempatan ini dia telah stabil dan dapat kita lanjutkan untuk uji selanjutnya. Ini kita freeze, karena dia sudah stabil kita freeze, kita name underscore 4 stabilitas VAR. Baik, setelah stabilitas VAR kita masuk ke uji selanjutnya, yaitu uji kointegrasi. Teman-teman bisa klik view, kemudian co-integration test, kita pilih yang nomor 1, kemudian lock intervalnya kita sesuaikan dengan lock interval yang kita dapatkan dari lock optimum, yaitu 1_1. Kalau sudah, kita klik OK. Ini adalah hasil uji co-integrationnya. Dia menggunakan Johansson co-integration test. Ada 2 pengujian yang dilakukan, yaitu uji yang pertama dan uji yang kedua. Kita akan lihat bagaimana cara pengujiannya. Pengujian yang pertama untuk pengujian co-integration test itu ada di sebelah sini, yang bagian non bintang, at least one, paling sedikit 1. Ini adalah hipotesis nolnya, jadi biar kita tahu bahwa kalau kita menggunakan co-integration kita biasanya menggunakan itu. Atau biasanya kalau teman-teman sulit gitu ya, lebih gampang teman-teman menggunakan kata-kata trace test indicate one co-integration, berarti ada 1 kointegrasi di dalam model, seperti itu. Baik, kita lakukan pengujiannya secara formal dengan menggunakan hipotesis. H1-nya adalah tidak terdapat kointegrasi pada model. H0-nya H1-nya terdapat kointegrasi pada model. Non dan ada dan tidak, kan gitu ya. Kemudian hasil yang dilihat, teman-teman bisa lihat probabilitas nilai dari trace statistiknya, yaitu sebesar 0,024 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi pada model. Nah, ketika hipotesis 1 ini kita terdapat kointegrasi pada model, maka kita akan lanjutkan ujinya pada uji yang kedua, yaitu untuk melihat berapa banyaknya sebenarnya kointegrasi pada model itu, 1 atau lebih gitu ya. Jadi kita lakukan uji yang hipotesis yang kedua, terdapat 1 kointegrasi H0, terdapat 1 kointegrasi pada model, kemudian H1 terdapat lebih dari 1 kointegrasi pada model. Kemudian karena nilai prob dari trace statistik itu sebesar 0,498, lebih besar dari 0,05, maka kalau tolak H0 disimpulkan terdapat 1 kointegrasi pada model. Jadi dari hipotesis 1 dan hipotesis 2 dapat kita simpulkan bahwa hanya ada 1 kointegrasi pada model. Kemudian karena dari pengujian kointegrasi ini kita tahu ada 1 kointegrasi, maka model yang sesuai untuk analisis kita kali ini itu adalah VECM. Kita lanjut ke views-nya, kita freeze, kita name underscore 5 kointegrasi. Baik, kita lanjutkan yang langkah ke-6, yaitu karena kita sudah dapatkan kointegrasinya, kita cari model VECM-nya, klik estimate, kemudian kita pilih vector error correction, kemudian lock-nya tetap 1:1, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil co-integration-nya. Kita freeze, kita name, ini kita kasih nama 6, model VECM. Kemudian dari model VECM ini kita bisa menuliskan model koefisiennya atau persamaan modelnya. Jadi kalau teman-teman susah membuat persamaan modelnya, teman-teman bisa klik view, representation, ini untuk merepresentasikan model. Jadi ini model yang pertama, kemudian ini model yang kedua. Nah, di model yang pertama dan kedua ini kita memasukkan di dalamnya adalah co-integration. Jadi kita kita freeze, kita name, kita kasih nomor 6, model interpretasi, model persamaan. Jadi biar nanti kita tahu bagaimana cara menuliskannya. Jadi ada 2 model, di inflasi dan di NPF.
Penulisan negatif 1 kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan itu menjadi T-1. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Jadi modelnya itu nanti kalau ketika kita jabarkan, jadi ini nanti ada model jangka pendek dan ada model jangka panjang. Yang di bagian ini, maaf, ini harusnya T-1, itu T-1. Kemudian karena equationnya bukan -1 ya, jadi co-integration equationnya, kemudian nanti di situ ada NPF, kemudian min 0,608, jadi diambilkan dari sini co-integration equation 1 itu sama dengan NPF T-1, kita kurangi 0,608 kali inflasi T-1. Ini saya ubah biar nanti teman-teman tidak bingung. Ini kita hilangkan. Ini hilang ya. Jadi co-integration equation 1 itu sama dengan NPF T-1 dikurangi 0,608 kali inflasi T-1. Kemudian sehingga ketika kita ubah modelnya menjadi jangka panjang sama jangka pendek, itu nanti kita bisa mendapatkan nilai NPF T-1 sama dengan 0,608 kali inflasi T-1 ditambah co-integration equation -1. Jadi intinya adalah bagian inflasi yang ini negatif di sebelah kanan itu kita pindahkan di sebelah kiri atau ya di sebelah kiri lah intinya, biar nanti intinya kan gitu, cuma nanti susunannya aja yang kita pisah gitu ya. Kemudian di bagian sini kita bisa buat DNPF. Jadi untuk model itu kita ambil dari yang pertama dan yang pertama seperti itu ya. Nanti modelnya seperti itu, nanti teman-teman bisa buat. Kalau teman-teman mau lebih spesifik co-integrationnya sudah diganti dengan NPF T-1 juga bisa. Jadi nanti kita ubah dari ini jadi NPF -1 dan lain-lain seperti itu. Jadi modelnya nanti silakan dituliskan saja modelnya tanpa harus didefinisikan gitu ya. Nah, nanti alangkah baiknya ketika teman-teman membuat model -1 yang ada di sini itu sudah diubah menjadi T-1. Kalau -2 berarti T-2, kalau -3 berarti T-3 dan seterusnya. Kemudian saya lanjutkan. Sebenarnya kalau ada di model ini nih sudah substitut koefisiennya sudah lengkap, sudah jelas, jadi teman-teman tidak terlalu sulit di dalam menuliskan modelnya itu nanti gitu ya. Ini NPF sama inflasinya kayaknya saya karena nulisnya beda sehingga ketika penulisan modelnya dia jadi menjadi berbeda ya gitu ya. Jadi kalau inflasi dulu yang NPF dulu inflasi, nanti dia agak sedikit beda di modelnya gitu ya. Baik, lanjut kita ke selanjutnya, ada IRF. Kita klik view, kita pilih impulse respon, kita pilih yang multiple graph dulu, kita periodnya sampai 32 sampai period terakhir saja biar nanti lebih gampang kita mendefinisikannya. Nah, ini adalah hasil IRF nya, kita freeze, kita name _7 IRF graph, jadi yang bentuk grafik gitu ya. Kemudian kita juga akan menyimpan dia dalam bentuk yang nilai, yaitu view impulse respon yang berbentuk tabel. Kemudian kita klik OK. Ini yang kita freeze, name _7 IRF tabel. Kenapa kita membuat IRF tabel? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita di dalam proses untuk mendefinisikan apa yang ada di analisis kita di sini. Jadi biar nanti kita tidak terlalu sulit untuk mendefinisikannya. Nah, cara mendefinisikannya seperti ini. Saya pakai di PPT saya ya. Saya coba lihat dulu PPT saya. Impulse responnya, karena saya agak beda tadi, saya NPF to NPF, jadi yang bagian di sini NPF to NPF yang pojok. Nanti untuk yang lain juga teman-teman harus mendefinisikannya semuanya. Nah, kalau di respon ini inflasi to inflasi to NPF, berarti kalau NPF to NPF berarti dia ada di bawah. Mana ya NPF to NPF? Nah, ini NPF to inflasi, respon NPF to inflasi, NPF to NPF. Jadi saya akan menjelaskan yang NPF to NPF.
Saya kasih yang agak ini, saya kecilkan biar nanti lebih gampang dari proses kita menjelaskan isinya. Seperti ini. Cara menjelaskannya itu adalah kita jelaskan bagaimana respon dari NPF dengan adanya guncangan dari NPF itu sendiri. Jadi kalau respon of NPF to NPF itu adalah respon NPF terhadap guncangan dari NPF. Kemudian kalau misalkan nanti kita ada grafiknya ya, inflasi to respon of inflasi to inflasi, berarti respon inflasi dari guncangan inflasi, respon inflasi adanya guncangan dari NPF, respon NPF adanya guncangan dari inflasi, dan respon NPF dari guncangan NPF. Saya akan menjelaskan yang NPF to NPF. Nanti untuk penulisan angkanya, alangkah baiknya memang kita lihat yang ada di sini ya. Semoga nanti kita bisa ini ya, kita coba dulu cek ini ya. Nah, respon NPF terhadap guncangan NPF. Jadi yang pertama, guncangan NPF ini sebesar 1 satuan standar pada kuartal pertama. Jadi data yang kita pakai tadi pakai kuartal, berarti makanya kuartal ya. Pada kuartal pertama akan menyebabkan peningkatan pada NPF sebesar 0,42 atau 42%. Angka ini bisa teman-teman lihat di bagian ini. 0,42. Jadi 0,42 kalau kita persentasekan menjadi 42%. Jadi guncangan itu sebesar 42%. Kemudian jadi dari kuartal ke-1 itu kan dia makin turun sampai di kuartal ke-7 kalau nggak salah di sini. Sampai 5, 6, 7 dia di sebelah sini ini kan ya. Di sebelah sini dia di kuartal ke-7 itu. Jadi dengan adanya guncangan dari NPF itu sendiri, NPF masih memberikan respon yang positif meskipun nilainya dari waktu ke waktu dia semakin berkurang. Jadi kan dia turun, jadi menunjukkan bahwa nilainya semakin berkurang, dan di kuartal ke-7, jadi kalau dari ini dari awalnya itu ya, di kuartal ke-7 itu dia menunjukkan bahwa NPF ini, guncangan dari NPF ini hanya mampu memberikan peningkatan pada NPF sebesar 0,1 atau 10%. Kemudian di kuartal 8 sampai 32 atau 8 tahun ke depan itu NPF itu memberikan guncangan yang sifatnya adalah negatif. Jadi kalau pendefinisiannya seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini ternyata di kuartal berarti kuartal ke-9 masih positif ya. Berarti nanti sebenarnya kalau memang lebih enak itu kita periodnya kita lihat langsung di di Google di mana ya, bukan di Google, di di bagian tabelnya itu kelihatan banget. Oh, dia akan ada perubahan dari positif menjadi negatif itu di kuartal berapa nanti kelihatan gitu ya. Jadi nanti alangkah baiknya teman-teman dari apa yang sudah saya sampaikan nanti bisa dilihat di bagian tabelnya ini perubahan positif ke negatifnya di kuartal berapa gitu ya. Karena tadi saya tidak sampai dengan menggunakan itu, jadi saya mengira-ngira dari situ ternyata di berapa itu dia sudah ada perubahan gitu ya. Kemudian respon NPF terhadap guncangan itu mencapai keseimbangan itu di kuartal ke sekitar 21. Di sini sekitar 21 ini dia lama-kelamaan dia lurus gitu ya, meskipun guncangan yang diberikan itu mengarah pada nilai respon yang negatif. Jadi kalau kita lihat angkanya di sebelah sini itu kan mulai responnya negatif. Mulai di sini ya, 20 sampai ke bawah itu dia mulai agak menuju satu nilai yaitu 0,054 atau kayaknya punya saya di sini keliru deh karena saya makainya di situ kayaknya 2 angka gitu ya, jadi dia 0,1. Nanti silahkan dilihat langsung di tabel saja, jadi gambarnya itu untuk penjelasnya biar lebih gampang untuk melihat, tapi nilai-nilai yang ada di sana alangkah baiknya menggunakan yang ada di tabel gitu ya. Sambil menunggu azan saya stop dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan videonya ya. Tadi soalnya azan jadi saya pause.
Kemudian kita lanjut untuk videonya. Jadi untuk responnya itu nanti harus teman-teman lakukan untuk semua respon gitu ya. Jadi saya tidak akan membuat satu persatu. Jadi nanti teman-teman bisa melihat responnya dari tabel yang tadi gitu ya. Nanti teman-teman jelaskan sendiri. Kemudian untuk yang impuls respon, karena dia ada 4, jadi nanti penjelasan impuls responnya ada 4 gitu ya. Kemudian selanjutnya ada di varian decomposition, ada 2. Yang pertama varian decomposition of NPF, dan yang kedua adalah varian decomposition of inflasi. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama varian decomposition NPF itu adalah dekomposisi varian dari NPF. Jadi kalau itu NPF jadi NPF. Cara membacakannya adalah berdasarkan, sebelum itu kita ke Fuse, kita tutup. Jadi nanti kita buat graf sama tabelnya biar nanti memudahkan kita di proses untuk membaca impuls responnya. Kemudian kalau varian decomposition kita view varian decomposition, kita pilih combined graph. Ini 32, kita klik OK. Ini nanti adalah hasilnya dia dikombinasikan gitu ya. Kita ambil 32 sesuai dengan jumlah observasinya. Kalau saya sarankan kemarin mungkin saya makainya 30 gitu ya. Kalau saya sarankan jumlah observasinya sebisa mungkin sesuai dengan lognya itu sesuai dengan jumlah observasinya. Kita freeze dulu, kita name underscore 8 vd grafik untuk melihat grafiknya. Kemudian kita view, kemudian varian decomposition, kita pilih tabel. Oke, ini untuk yang tabelnya view freeze. Kemudian kita underscore 8 VD tabel. Nah, kalau di VD tabel ini juga sama, varian decomposition of inflasi. Ini adalah nilai inflasinya, ini nilai NPF-nya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana pergerakannya gitu ya. Jadi bisa lebih gampang, teman-teman bisa melihat, oh ini naiknya sampai kapan gitu ya, misalkan seperti itu. Kemudian yang di bawah itu untuk tabel yang inflasi NPF di pengaruh inflasinya gitu ya. Decomposition of NPF, bagaimana kondisi inflasinya dan bagaimana kondisi NPF-nya. Nah, kalau angka pastinya nanti teman-teman bisa lihat di sini. Saya mencontohkannya dari sisi grafik. Jadi nanti grafik yang dibuat angka-angkanya sebisa mungkin kalau saran saya diambilkan dari tabelnya, biar nanti kita lebih gampang untuk membahasakannya. Nah, kalau di sini saya menggunakan lognya kan 30 ya. Jadi nanti kadang ada sedikit perbedaan angkanya. Jadi nanti teman-teman lebih bagus dan lebih spesifik itu menggunakan tabelnya. Jadi meskipun kita menggunakan gambar yang di sini untuk memperjelas bagaimana bentuknya, tapi untuk angka pastinya teman-teman nanti langsung lihat di tabelnya. Dari sini dekomposisi varian dari NPF. Berdasarkan dekomposisi varian dapat disimpulkan bahwa pada kuartal 1 dan 2 fluktuasi NPF jadi di sini 1 dan 2 itu, jadi kuartal 1 dan kuartal 2 fluktuasi NPF itu dipengaruhi atau disebabkan oleh guncangan dari NPF itu sendiri sebesar kurang lebih 100%. Kemudian mulai dari kuartal ke berapa ini ya, kuartal ketiga sampai kuartal kelima atau 6 gitu ya, itu tampak mulai inflasi sudah mempengaruhi NPF itu. Kemudian peran dari NPF dalam menjelaskan fluktuasi NPF. Jadi di kuartal 1 sampai dengan kuartal 5 karena dia posisinya di atas gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa NPF itu guncangan dari NPF itu masih memberikan dominasi pengaruh yang lebih besar kepada NPF itu sendiri. Sedangkan mulai dari kuartal 6 sampai 32 ternyata yang mendominasi pengaruh dari yang mendominasi fluktuasi NPF itu adalah inflasi. Jadi ketika masih sampai dengan kuartal 5 perbandingannya adalah 53%, 47%, di mana 53% itu fluktuasi NPF-nya dipengaruhi oleh NPF itu sendiri atau goncangan dari NPF itu sendiri, 47%-nya dipengaruhi oleh inflasi. Akan tetapi mulai dari 6 sampai 32 dia
menuju keseimbangan hingga yang mendominasi itu inflasi hingga mencapai 95% gitu ya. Itu cara menjelaskannya. Jadi angka pastinya nanti teman-teman lihat di tabel yang ada di sini. Biar nanti tahu perubahan nilainya kalau NPF dari inflasi itu kan perubahan nilainya makin lama itu kan NPF sendiri dia makin kecil dan jumlah pengaruh yang lebih besar ditunjukkan oleh inflasi gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau bentuknya seperti itu di atas bawah gitu kan, berarti dekomposisi varian dari inflasi itu disebabkan di kuartal ke-1 itu disebabkan oleh goncangan dari inflasi itu sendiri sebesar kurang lebih 100%. Kemudian mulai kuartal kedua sampai ke 32 itu mulai fluktuasi dari inflasi itu mulai dipengaruhi oleh goncangan dari NPF. Akan tetapi pengaruh yang diberikannya tidak cukup besar, sekitar 2-3%. Sehingga secara umum fluktuasi dari inflasi itu masih didominasi dan dipengaruhi pengaruh dominasinya itu dipengaruhi oleh fluktuasi itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.